Yo, jadi tadi gua nemu sebuah artikel yang udah sering kita denger lah ya berulang kali. Resesi seks di Jepang, jumlah perjaka terus meningkat. Jadi ya ternyata Jepang yang terkenal dengan JLV-nya ya kan, dengan video P-pop-nya dan juga bahkan dengan hentongnya, animenya malah mengalami kesulitan seperti itu ya kan, populasi mereka terus menua sementara populasi barunya atau angka kelahirannya semakin rendah gitu. Orang-orang makin enggan untuk menikah. Jadi orang menjomblo makin banyak dan bahkan ketika udah menikah pun kadang nggak melakukan hubungan intim gitu. Jadi ada seorang warga Jepang bernama Mariko, dia mencemaskan kehidupan temannya gitu. Jadi temannya ini pengen punya anak, tapi si temannya ini sama suaminya nggak pernah berhubungan sama sekali gitu. Karena si suaminya suka main game, jadinya dia lebih tertarik kepada game dibandingkan melakukan hubungan seks ya kan dengan istrinya. Ya gokil sih, dia nikah buat apa coba? Kasian juga sih istrinya. Sementara si Mariko sendiri dia masih sendiri ya kan, masih single. Dia sebenarnya pengen nikah dan punya anak, tapi ya itulah mereka yang menjalani hubungan romantis di Jepang itu makin sedikit lah sepertinya ya kan. Dan juga sekitar 25% dari anak muda di Jepang itu mungkin akan tetap single dan gak akan menikah selama hidup mereka gitu, kata seorang profesor lah. Dan ya fenomena inilah yang dijulukin sebagai resesi seks. Ada juga seorang pekerja nih, Shota Suzuki ya kan, dia udah 28 tahun, dia sering nongkrong bareng temennya tapi ya dia masih perjaka gitu. Dia pengen nikah tapi dia nggak bisa menemukan pasangan dan bahkan nggak punya cukup uang untuk menikah. Cuma cukup buat diri dia sendiri lah dia nyari uang tuh. Ada juga pegawai lain bernama Kakeru Nakamura, juga mengakuin hal yang sama. Orang tuanya udah minta dia cepat menikah ya kan, tapi dia terlalu sibuk kerja gitu. Dan ya pada akhirnya angka perjaka di Jepang juga semakin bertambah lah intinya ya kan. Wah. Ya ini adalah sesuatu masalah yang sebenarnya dihadapin banyak negara sih. Saat ini itu Cina sama Jepang itu masalahnya sama. Cina juga itu lagi pusing-pusing pemerintahnya supaya ingin rakyatnya berkembang biak ya kan. Karena memang sebenarnya dibanding overpopulasi, orang-orang lebih takut atau negara tuh lebih takut kekurangan populasi. Apa istilahnya, kalau berlebihan kan over, kalau kurang apa? Ya pokoknya itulah dia. Sepertinya memang kekurangan populasi itu lebih buruk daripada berlebihan populasi. Karena kalau dia berkurang gitu populasi manusia, yang bekerja itu semakin berkurang, yang membeli konsumen juga semakin berkurang jumlahnya. Jadi ya kalian bisa bayangkan sendiri dampaknya di masa depan buat ekonomi suatu negara ya kan. Jadi itulah dia. Sementara berlebihan populasi itu juga sebuah masalah, tapi masih lebih menakutkan masalah kekurangan populasi lah. Entah gimana nanti solusi Jepang terhadap hal ini, sementara mereka kayaknya belum ada melakukan langkah yang ekstrim untuk mencegah hal ini ya. Saat ini mereka bahkan kita sempat dengar kalau mereka mau ngelegalin LGBT dan sebagainya gitu. Itu bisa makin nambah masalah lagi sih sebenarnya kalau sama mereka nanti. Intinya ya kita simak aja lah perkembangan mereka sebagai penyimak di internet ya kan. Dan gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.